أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك. Al-Mu'min Bismillahil Wahhab, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Wahhab. Al-Wahhab adalah yang memberi tanpa ada mengharapkan imbalan apapun. Nah, kalau kita beriman, kita percaya bahwa Allah itu Al-Wahhab, Allah memberi tanpa minta imbalan sedikit pun dalam bentuk apapun, kita selaku manusia, hambanya yang mengimaninya, ayyati ma yamlikuhu liwajhillahi ta'ala wahdah la lil wusul ila na'imil jannah awil hadzari min azabin nar aw li hazzin ajilin aw ajil. Nah, kalau kita sudah beriman kepada Al-Wahhab sebagai nama Allah, maka kita memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain semata-mata karena Allah. Nah, semata-mata karena Allah, bukan untuk masuk surga, bukan untuk selamat di neraka, bukan untuk apapun. Kita memberikan kepada orang sesuatu yang kita miliki semata-mata karena Allah. Itulah orang yang beriman kepada nama Allah Al-Wahhab ini. Jadi ini memberi sesuatu bukan untuk supaya selamat, ini memberi sesuatu bukan untuk minta puji, dia memberikan sesuatu bukan untuk masuk surga, dia memberi sesuatu bukan untuk terhindar dari api neraka, tapi dia memberi sesuatu kepada orang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik, ingat situ aja. Nah, itulah contoh orang yang beriman kepada nama Allah Al-Wahhab tadi. Jadi kada usah lagi kita bersedekah supaya kada usah, cukup karena Allah. Dan apabila kita memberi sesuatu itu karena Allah, semuaan yang lain itu mengikuti, akan datang dengan sendirinya, walaupun kita kada mengharap, walaupun kita kada meminta. Kita memberi makan orang karena Allah, otomatis sudah Allah akan beri dia surga, akan Allah jauhkan dia dari neraka, dia akan dapat pujian dan dicintai oleh hamba-hamba Allah, walaupun itu di luar daripada harapan kita. Tapi kalau kita memberi supaya dipuji orang, belum tentu dipuji orang. Kalau kita memberi supaya dihormati orang, belum tentu dihormati orang. Tapi kalau kita memberi karena Allah semata-mata, semua anak lain akan kita dapatkan. Nah, jadi itu buah iman daripada nama Allah Al-Wahhab. Allah Al-Wahhab memberikan kepada orang tanpa ada tujuan apapun. Nah, kita pun memberikan kepada makhluk Allah tanpa tujuan apapun selain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, para ulama banyak yang mengatakan bahwa Al-Wahhab ini mempunyai berbagai macam khasiat bagi orang-orang yang mengamalkannya. Antara lain, kalau kita membaca Al-Wahhab karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan diberikan oleh Allah pertama kekayaan. Maksud kekayaan hati. Hati kita ini merasa kita ini kaya, hati kita merasa bahwa kita ini cukup. Nah, Al-Wahhab, apabila kita membacanya waktu sujud terakhir sembahyang duha, 14 kali cukup. Jadi sembahyang duha 2 rakaat misalnya, sujud terakhirnya kena ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab 14 kali diamalkan. Nah,
Artinya diamalkan tuh hari-hari. Nah, itu orang diamalkan. Namun sesekali manu kadang manu itu lain mengamalkan ngarannya. Ini diamalkan hari-hari. Nah, Allah akan berikan kita dengan namanya Al-Wahhab itu satu kekayaan. Setidak-tidaknya kaya hati. Nah, kaya hati. Nah, itu sudah dimujarab, dianggap mujarab oleh para ulama. Artinya kada saya kong berdua ulama yang mengatakan itu mujarab. Kalau kita sembahyang duha, sujud terakhir, subhana rabbiyal a'la 3 kali, nah ya Wahhab, 14 kali tiap hari. Nah, kita akan diberi Allah itu. Itu antara lain daripada fadilatnya Al-Wahhab itu. Nah, kemudian lagi para ulama juga mengatakan kalau kita membaca doa ini 7 kali setiap sembahyang fardu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita akan dijaga oleh Allah. Dijaga dari apa? Dari ikut aliran-aliran yang sesat, sehingga sampai mati kita mengikuti aliran yang lurus, jalan yang lurus. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, jangan kau condrongkan hati kami, ba'da idh hadaitana, sesudah engkau beri kami hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, berikan bagi kami rahmat dari sisi engkau, innaka antal wahhab. Baca 7 kali mbah sembahyang. Kada kawa kalima waktunya barang mbah maghrib mbah subuh. Baca 7 kali supaya kita bisa selamat dari tergoda dengan aliran-aliran yang sesat. Karena aliran dalam Islam ini banyak macam-macam aliran. Ada aliran yang kada bersembahyangan, ada aliran yang macam-macam. Nah, supaya jangan tergoda hati aliran yang kada jelas, yang bukan diajarkan Rasulullah, nah amalkan ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Insyaallah kita akan dibimbing sampai akhir hayat kita berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa al-afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha jami'al ahwal wal afat taqdiruna biha jami'al hajat. Allahumma jami'is sayyi'at wa taqabbal biha al-darajat wa tuballighna fi asawadin khair fil hayati wa ba'da mamat. Allahumma jazak khairan ma sa'alaka abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina mustajab abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa lakal barak wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma ij'al fid din wa barakatan wa muwassatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut, sadatan indal maut, wa mubiqatan wa afwa min al-hisab wa min ajab wa nasiban min al-jannah. Warzuqna rizqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sallallahu wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhal minhu syafa'atan sallu alaihi sallimu wa taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.